Shalom adik-adik, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, kabarnya luar biasa sekali. Dan hari ini adik-adik, kita bersyukur kita sudah ada di minggu yang keberapa Kamaya? 35 tentunya. Minggu yang ke-35 adik-adik. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita semua. Dan Kamaya, bagaimana hari-hari ini Kamaya, sepekan ini, seminggu ini, apa yang kakak rasakan? Puji Tuhan kalian dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan terus nyata untuk kita. Sehingga hari ini kita semua boleh ada di sekolah minggu di pagi hari ini. Iya, kita bersyukur ya, hari ini tuh spesial. Wah, ada yang tahu apa yang spesial? Iya, spesial hari ini kita ibadahnya outdoor ya. Kita ibadahnya di luar ruangan. Kita bisa melihat bagaimana indahnya ciptaan Tuhan. Ya Kak Maya ya? Iya, dengan udara yang bersih dan sejuk pastinya. Iya, anak-anak yang terkasih, kita hari-hari ini mungkin suntuk ya di rumah saja. Tapi firman Tuhan bilang begini, langit menceritakan kemuliaan Tuhan, alam menceritakan segala pekerjaan Allah yang perkasa. Untuk itu adik-adik di rumah masing-masing bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan keluar melihat langit yang berwarna biru, ada awan di sana. Bisa keluar juga lihat pohon-pohon yang berwarna apa Kak Maya? Hijau. Wow. Terus kalau yang di rumah mamanya ada tanam bunga, bisa melihat bunga yang cantik-cantik. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Iya, Kak Maya. Iya, sebagai bukti bahwa Tuhan terus menyertai kita akan menyanyi bersama dengan pujian di sini senang, di sana senang. Iya, kita bersyukur di mana-mana saja hati kita senang. Meskipun mau tinggal di rumah saja atau apapun itu, kita bersyukur karena Tuhan baik. Nah, kita akan nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhanku. Kita memuji Tuhan ini bersama-sama pakai gerakan. Adik-adik semua disilahkan berdiri.
nyata, lebih tinggi kasih Tuhan untuk kita. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita nyanyikan lagu yang berkata, "Saya Bergirang." Teman-teman, kembali lagi dengan Cio. Hari ini Cio akan menghafal ayat hafalan Matius pasal 14 ayat 16. Kamu harus memberi mereka makan. Terima kasih. Nama saya Olivia, kelas 9 tahun. Di hati. Ayat hafalan Apa kabarnya hari ini? Matius pasal 14 ayat 16b. Kamu harus memberikan mereka makan. Selamat pagi teman-teman dan kakak pengasuh. Hari ini Kenzi akan menghafal ayat hafalan di Matius pasal 14 ayat 16b. Kamu harus memberikan mereka makan. Terima kasih. Baiklah anak-anak yang terkasih, mari duduk yang manis. Siapkan semua Alkitab dan peralatan yang akan kita gunakan belajar hari ini. Kita awali semua kegiatan kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami akan mulai dengan seluruh pelajaran di sekolah minggu kami. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti mau dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita.
Untuk itu, untuk mengiringi korban persembahan kita menyanyi pujian yang berkata, berilah yang baik. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah menyanyi bersama dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya masing-masing dan kakak akan bercerita untuk adik-adik sekalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Ceritanya begini. Ada seorang bapak. Bapak ini dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama, adik-adik kalau anak yang pertama itu biasanya disebut anak yang benar, anak sulung. Siapa di sini yang anak sulung, angkat tangan? Ya. Nah, anak yang nomor 2, anak yang terakhir, biasanya disebut dengan anak apa adik-adik? Benar sekali, anak bungsu. Siapa di sini yang anak bungsu? Wah, luar biasa. Nah, jadi bapak ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama disebut dengan anak yang sulung, yang terakhir disebut dengan anak bungsu. Nah, pada satu kali anak yang bungsu bilang begini kepada bapaknya, "Bapak, tolong bagi harta warisan yang Bapak punya kepada kami. Dan tolong yang bagiannya saya kasih buat saya." Lalu bapak ini membagi harta warisannya kepada kedua orang anaknya, kepada yang sulung dan kepada yang bungsu. Setelah itu adik-adik, anak yang bungsu ini dia ambil harta warisan yang diberikan oleh bapaknya kepadanya karena itu bagiannya. Lalu dia ambil semuanya dan dia pergi menjualnya. Setelah jual, dia mendapatkan uang, lalu dia pergi. Dia tinggalkan bapaknya, rumahnya, semuanya dia kasih tinggal. Dia bawa uang dan dia pergi ke negeri yang jauh sekali dari bapaknya. Sampai di negeri itu, adik-adik, anak bungsu ini dengan uang yang banyak, dia mulai berfoya-foya. Dia hidup boros. Dia dengan uangnya dia pakai untuk bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Mereka makan, minum, pesta pora dan sebagainya. Sampai uangnya habis. Adik-adik, uang yang banyak itu akhirnya habis karena dipakai dengan berfoya-foya, dengan boros. Sampai dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Bahkan pada suatu ketika di negeri itu terjadi musim kelaparan. Dan anak bungsu ini pun
Karena sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya uang untuk membeli makanan, akhirnya dia mulai menderita kelaparan. Dia rasa lapar yang luar biasa. Dan karena tidak tertahankan, dia pergi kepada seorang majikan. Dia ke sana lalu dia memohon, "Bapak, bisa kasihkan saya pekerjaan kah?" Lalu majikan ini bilang, "Bisa. Saya kasih kamu pekerjaan, tapi pekerjaanmu adalah pergi dan jaga babi-babi." Wah, adik-adik, dari anak orang kaya akhirnya menjadi penjaga babi. Nah, anak bungsu ini pergi kerja untuk menjaga babi-babi. Tapi karena dia terus merasakan lapar yang luar biasa dan dia tidak tahan sekali. Dia ingin makan, tapi tidak ada orang yang memberikan dia makanan. Lalu dia lihat babi-babi itu ada makan dan dia berkata kepada majikan yang punya babi, "Bapak, saya lapar. Saya bisa makan makanan dari sisa makanan babi kah?" Nah, adik-adik, saking laparnya sampai mau makan makanan sisa dari babi-babi. Tapi itu pun majikan tidak mau memberikan kepada dia. Nah, dalam keadaan menderita seperti itu, anak bungsu ini pun mulai duduk, termenung, dan dia mulai teringat kepada bapaknya. Dalam hatinya dia berkata seperti ini, "Di rumah bapak saya itu banyak sekali pekerja. Bahkan banyak sekali makanan. Pekerja-pekerja dari bapak saya tidak ada yang menderita kelaparan. Tapi saya di sini menderita kelaparan sekali. Apa yang harus saya perbuat?" Lalu anak bungsu ini berkata, "Saya akan pulang kembali kepada bapak saya. Saya akan pulang dan saya akan minta ampun kepada bapak. Saya akan berkata, 'Bapak, saya sudah berdosa buat bapak dan buat surga. Saya tidak layak lagi disebut sebagai anak bapak. Biar saya kerja jadi pelayannya bapak saja.'" Nah, adik-adik, anak bungsu ini ambil keputusan, saya harus pulang kembali kepada bapak. Lalu dia mulai pergi meninggalkan negeri itu, pulang kembali kepada bapaknya. Adik-adik, ternyata di rumah bapak ini setiap hari dia selalu menunggu kepulangan dari anak bungsunya. Setiap hari dia selalu menunggu kapan anak saya akan pulang. Sampai pada satu hari, bapak ini sedang berdiri dan dia melihat dari kejauhan sana. Dia melihat ada seorang anak laki-laki yang berjalan ke arah rumahnya dan dia kenal betul itu siapa. Dia tahu bahwa itu adalah anak saya yang bungsu. Lalu bapak ini, ketika melihat anak bungsunya dari jauh, bapak ini segera berlari dan mendapatkan anak bungsunya. Dia ke sana dan bapak ini peluk anak bungsunya. Cinta seorang bapak, kasih sayang seorang bapak yang membuat dia melupakan kesalahan daripada anaknya. Dia peluk anak bungsunya dengan penuh kasih sayang. Anak bungsu ini karena tahu bahwa dia sudah berbuat salah, dia sudah berdosa terhadap bapaknya, dia merasa malu. Lalu dia berkata, "Bapak, saya sudah berdosa terhadap bapak dan terhadap surga. Saya tidak layak lagi disebut sebagai anak bapak. Tapi kalau bapak izinkan, saya mau kerja jadi pelayan biar di rumah bapak saja." Tapi bapak ini berkata, "Bawa baju yang terbaik." Dia berkata kepada pelayan-pelayannya, "Bawa baju yang terbaik. Pakaikan kepada dia, kepada anak bungsu ini. Lalu bawa cincin, pakaikan pada jarinya. Bawa sepatu, pakaikan kepada kakinya. Dan potong lembu yang tambun. Dan kita buat pesta pada hari ini. Karena anak saya yang bungsu, yang mati, hidup kembali. Yang hilang, telah kembali." Lalu mereka mulai mengadakan pesta yang luar biasa di rumah. Mereka masak makanan yang banyak, mereka menyanyi, bermain musik, mereka bersukaria. Ternyata adik-adik, di rumah, tadi kan dari awal kakak cerita, ada bapak, ada anak sulung, dan ada anak yang bungsu. Nah, ternyata adik-adik, anak yang sulung, dia tidak ada di rumah. Dia ada di mana? Dia sedang bekerja di ladang. Nah, waktu dia bekerja di ladang dan pada sore hari ketika dia pulang,
kembali ke rumah, dari jauh dia mendengar, di rumah seperti ada acara, seperti ada pesta di rumah. Lalu dia panggil pelayannya. Dia tanya kepada pelayan, apa yang terjadi di rumah? Lalu pelayan itu bilang, adikmu yang bungsu sudah datang kembali. Makanya Bapak suruh kita bikin acara. Lalu dia marah, anak sulung ini marah dan dia tidak mau masuk ke rumah. Lalu Bapak ini keluar. Bapak keluar lalu Bapak tanya kepada anak bungsu, kenapa marah? Kenapa tidak mau masuk? Lalu anak sulung ini bilang, Bapak, telah sekian lama saya tinggal sama-sama Bapak. Saya tidak pernah melawan Bapak. Saya selalu bekerja dengan setia buat Bapak. Tapi tidak pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk saya dan teman-teman saya. Tapi baru saja pulang Bapak punya anak bungsu yang bikin habis Bapak punya harta, yang pergi berhidup berfoya-foya di luar sana. Dia datang dan Bapak bikin acara yang luar biasa di rumah sini. Saya tidak mau. Lalu Bapak bilang kepada anak yang sulung, anak, jangan kamu marah. Tapi kita harus bersuka cita di hari ini. Karena adikmu yang bungsu, yang mati, dia telah hidup kembali. Dia yang terhilang, telah kembali pulang ke rumah. Jadi sudah seharusnya kita bersuka cita. Karena adikmu telah pulang kembali ke rumah. Nah, adik-adik, akhirnya anak sulung, bapak, semua masuk ke rumah dan mereka sama-sama bersuka cita di dalam rumah itu. Nah, adik-adik sekalian, lewat cerita tadi yang telah kita dengar bersama, kita dapat memetik pelajaran untuk kita tidak hidup seperti anak yang bungsu. Apa yang kita tidak boleh ikut dari singkatnya? Yaitu ketika dia meminta bagian hartanya, tapi dia tidak pergunakan dengan baik dan benar. Dia ambil uangnya lalu dia pergi dan menghambur-hamburkan hartanya kepada hal-hal yang tidak penting, tidak berguna. Dia hidup boros sampai pada akhirnya dia hidup menderita. Tetapi kita juga dapat memetik pelajaran dari sikap anak bungsu, yaitu ketika dia tahu bahwa ketika dia hidup jauh daripada bapaknya, hanyalah penderitaan yang akan dia rasakan. Akhirnya satu keputusan tepat, yaitu kembali kepada Bapa. Dan Bapaknya adalah Bapa yang penyayang, pengampun, yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga ketika anaknya datang dan meminta ampun, Bapa ini setia untuk mengampuni. Itulah gambaran dari Bapa kita yang ada di sorga, yang mau selalu mengampuni kita sekalipun kita berbuat dosa. Ketika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, kita mau bertobat, artinya tidak lagi melakukan dosa itu, Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Pulang
Adik-adik sekalian, untuk ayat hafalan minggu depan terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat ke-17 yang berbunyi, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Wah, senang sekali dengan cerita kita hari ini yang sangat luar biasa. Kita sudah mendengarkan cerita sama-sama. Terakhir, sebelum kita tutup sekolah minggu kita, ada kuis nih Kak. Iya, betul sekali Kak Dian. Iya, dari Kak Maya? Ya, untuk itu anak-anak disimak ya. Sebutkan cerita kita hari ini terdapat di dalam kitab apa? Pasal berapa ceritanya? Iya, dijawab ya di kolom komentar. Sekarang ya, ditunggu. Yang kedua, pertanyaannya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Siapakah AB, sekali lagi, siapakah AB yang menghamburkan kekayaan ayahnya? Oke, ditunggu ya. Sekarang dijawab di kolom komentar kita. Ya. Baiklah anak-anak yang terkasih, ingatlah untuk menjawab evaluasi kita hari ini di kolom komentar di channel YouTube GKI Via Dolorosa Bintuni. Ingat ya dijawab, ditunggu jawabannya. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini dalam doa. Adik-adik semua mari lipat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama, ambil sikap duduk yang manis, yang baik, lipat tangan lalu kita mau berdoa. Adik-adik yang terkasih, menutup sekolah minggu kita hari ini, kita mau bawa dalam doa. Mari lipat tangan, duduk yang tenang, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan yang baik, kami berterima kasih hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk cerita yang telah kami dengarkan hari ini. Ajar kami untuk belajar seperti anak bungsu yang mau mengakui kesalahan dan kembali. Kami percaya Tuhan mengasihi kami seperti cerita di hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah hidup keseharian kami di rumah kami masing-masing. Kami mau belajar untuk melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga, memelihara dan menuntun langkah hidup kami sebagai ya Tuhan milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa bersama-sama agar ya Tuhan pandemi ini segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami Bintuni, biarlah ya Tuhan pandemi ini segera berakhir. Kami berdoa untuk gereja kami, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati akan pelayan di jemaat kami, para majelis jemaat, para guru sekolah minggu yang setia melayani kami selama masa pandemi ini. Kiranya ya Tuhan Engkau berikan kuat dan sehat bagi ya Tuhan semua pelayan-pelayan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan keamanan di tengah-tengah tempat kami yang kami tinggal hari ini, biarlah tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini untuk pelayanan di gereja kami, agar ya Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan di masa pandemi ini untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, mari semua berdiri. Kita akan menutup sekolah minggu kita di hari ini dengan mengucap salam bersama-sama. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pengasuh dan kawan-kawan semua. Terima kasih.
Dadah. Sampai jumpa. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, mengapa kau